kalian lanjut membuat pesawat umpan. Siap. Siap. Git. Stop! Mannen, rust. Hey guys, balik lagi nih sama Mimin. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Kadet 1947 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah banyak gugur di masa penjajahan Belanda. Film yang berlatar agresi militer Belanda ke-1 yang mengisahkan perjuangan sekelompok kadet muda Angkatan Udara Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pasukan Belanda pada tahun 1947. Sedikit informasi, kadet itu adalah seorang calon perwira, kalau sekarang seperti taruna. Di mana saat itu Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjanti kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia, tepatnya Jawa dan Sumatera. Para pejuang Indonesia yang tak ingin negaranya kembali dijajah melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Mereka bertempur mati-matian hingga titik darah penghabisan demi kedaulatan Indonesia. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa setelah 1 tahun merdeka, Republik Indonesia yang ingin memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda akhirnya mencoba untuk berunding dengan Belanda. Saat itu proses perundingan berjalan sangat lama. Pihak Belanda terus bersikeras hingga akhirnya setelah memakan waktu yang cukup panjang, kesepakatan pun dicapai dan lahirlah perjanjian Linggarjati, yang salah satu isinya mengatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan akan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Namun nyatanya 4 bulan kemudian, pasca perjanjian tersebut, Belanda malah berkhianat dan mereka justru melancarkan agresi militer besar-besaran pada bulan Juli 1947 yang dimulai dengan penyerangan ke seluruh pangkalan udara Indonesia. Scene berpindah di mana terlihat para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia dari Pangkalan Maguwo tengah sibuk membersihkan sebuah pesawat yang bernama pesawat Pangeran Diponegoro. Perkenalkan, ini adalah Suryadi Suryadharma. Dia adalah staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Dia datang bersama seorang jenderal yang tak asing lagi bagi kita semua. Ya, beliau adalah Jenderal Sudirman dan juga presiden kita ke-1, yaitu Bapak Proklamator kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Kedatangan Jenderal Sudirman dan Pak Soekarno diketahui untuk melihat pesawat tersebut dan juga untuk meninjau kemajuan dari para kadet. Mohon izin! Mohon dicatat. Kelak akan menerbangkan pesawat hebat ini. Kejujuran itu di atas segalanya. Singkat cerita, saat salah satu kadet bernama Sigit sedang berlatih terbang, tiba-tiba ia mendapat serangan dari pesawat Belanda yang dikenal dengan pesawat Congor Merah. Beruntungnya saat itu Sigit berhasil selamat, meskipun pesawatnya harus hancur lebur. Pasca serangan tersebut, para perwira pun langsung mengadakan pertemuan, di mana pertemuan itu dipimpin oleh Suryadi Suryadharma, selaku staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Di sana mereka membahas pasukan Belanda yang perlahan mulai bergerak menuju Jogja, yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Pak Suryadi juga menanyakan kesiapan pesawat Pangeran Diponegoro yang ada di Pangkalan Udara Maguwo. Sayangnya pesawat tersebut justru belum siap untuk berperang. Dengan terpaksa mereka pun kini hanya bisa bertahan dan menunggu perintah selanjutnya dari Panglima tertinggi. Saat ini mereka bergerak perlahan menuju Jogja. Diamankan terpisah dari pesawat-pesawat lain, Pak. Apakah sudah siap berangkat perang? Bahan bakar masih belum ditemukan penggantinya. Adegan berpindah menuju para kadet yang berada di Pangkalan Udara Maguwo. Mereka terlihat tengah membuat replika pesawat guna untuk mengecoh para pasukan Belanda yang menurut informasi sudah mulai bergerak menuju Jogja. Dan benar saja, tidak lama kemudian pesawat pasukan Belanda mulai melintasi Maguwo serta langsung menyerang replika pesawat yang dianggap sebagai pesawat sungguhan. Para kadet pun nampak senang atas keberhasilannya, mereka yang telah mengoceh pasukan Belanda.
Namun salah satu kadet yang bernama Aji nampaknya kurang senang dengan tugas yang diberikan atasnya. Ia berharap untuk segera mungkin diizinkan menerbangkan pesawat dan ikut berperang, bukan malah membuat replika pesawat. Aji yang kesal pun memutuskan untuk menggunakan pesawat yang disembunyikan di hutan. Ia mengajak 3 kawannya untuk menjalankan rencananya tersebut. 2 kawannya yang bernama Sigit dan Harbani langsung ikut. Sementara Mulyono yang sangat patuh dan disiplin terhadap perintah atasan memilih untuk tidak ikut. Singkat cerita, mereka bertiga pun menjalankan rencananya. Namun bukannya berhasil, mereka justru ketahuan oleh Sersan Kardi. Tapi Aji tak kehabisan akal. Ia mengajak Sigit dan Harbani untuk ke tempat persembunyian pesawat lainnya. Setelah secara diam-diam menyelinap, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian pesawat. Dan ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Pangeran Diponegoro yang masih belum bisa diterbangkan karena ada masalah di beberapa bagian. Karena diketahui pesawat itu merupakan pesawat rampasan dari Jepang. Oleh karenanya mereka kesulitan untuk mencari onderdil penggantinya. Di tengah obrolan, Sigit tiba-tiba mengatakan bahwa dulu dia pernah menemukan bangkai pesawat Jepang yang kemungkinan onderdilnya sama dan bisa digunakan untuk pesawat Pangeran Diponegoro. Aji yang mendengarnya pun langsung melaporkan ke atasannya dan ia juga meminta izin untuk menuju lokasi guna mengambil onderdil dari bangkai pesawat tersebut. Namun atasannya menolak karena lokasi dari bangkai pesawat tersebut rawan akan musuh. Tapi lagi-lagi Aji dan Sigit secara diam-diam tetap akan menjalankan rencananya tersebut. Ia bahkan mengajak 3 teknisi pesawat, yaitu Tarjo, Dul, dan Kaput. Setelah semua persiapan selesai, Aji, Sigit, dan rombongannya pun mulai berangkat menuju lokasi bangkai pesawat. Mereka pun akhirnya sampai, namun di saat bersamaan terlihat pasukan Belanda yang tengah berpatroli di sekitar lokasi bangkai pesawat. Hingga akhirnya pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Yuk, kawan-kawannya akan segera mencari mereka. Dan luar biasanya Aji beserta kawan-kawannya berhasil menghabisi para pasukan Belanda tersebut. Setelah itu mereka pun langsung bergegas untuk mengambil onderdil dari bangkai pesawat tersebut. Namun sialnya di tengah perjalanan pulang mereka tertangkap oleh pasukan Belanda lainnya yang ternyata sudah menunggu mereka sedari tadi. Dan saat mereka akan ditembak, tiba-tiba Jenderal Sudirman muncul dengan pasukannya. Aji beserta kawan-kawannya pun berhasil selamat dan mereka diantar pulang menuju Maguwo oleh pasukan Jenderal Sudirman. Di malam harinya, Aji dan para kadet langsung memasang onderdil tersebut ke pesawat Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya, pesawat tersebut pun berhasil menyala dan siap digunakan untuk berperang. Tapi di saat itu juga atasan mereka, yaitu Komodor Udara Adi Sucipto bersama Halim Perdana Kusuma datang, serta langsung menghukum tindakan mereka. Hukuman atas sumber ketidakdisiplinan ini. Jangan hukum aja. Bangun. Bangun semua. Keluarkan dari Maguwo, Pak. Semua kadet akan mendapat hukuman yang sama. Setelah dihukum, 4 sekawan itu pun saling menyalahkan hingga akhirnya mereka terlibat baku hantam. Dan di saat itu juga Sersan Kardi datang serta memberitahukan bahwa besok pagi mereka akan menyerang balik Belanda. Aji dan kawan-kawannya pun diminta untuk memindahkan pesawat dari hutan menuju landasan. Dan singkatnya pagi hari pun tiba. Satu persatu pesawat mulai dipindahkan menuju landasan. Namun saat itu ada yang janggal dengan Sersan Kardi, di mana ia memerintahkan para kadet untuk tidak memindahkan pesawat Pangeran Diponegoro. Aji, Sigit, dan Mulyono yang curiga dengan itu langsung berinisiatif untuk mengecek ke tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro. Dan benar saja, ternyata tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro telah ditandai atapnya oleh Sersan Kardi untuk memberi petunjuk kepada pasukan Belanda. Sersan Kardi ternyata selama ini adalah mata-mata bagi pihak Belanda. Di sisi lain, Aji, Sigit, dan Mulyono terlihat tengah berusaha untuk menyelamatkan pesawat Pangeran Diponegoro. Tapi usaha mereka gagal. Pesawat Pangeran Diponegoro hancur lebur bersama tempat persembunyiannya. Tidak hanya itu, pesawat lainnya dan juga pangkalan udara Maguwo benar-benar porak-poranda. Beruntungnya 4 sekawan tersebut selamat, meskipun beberapa kadet lainnya termasuk Sersan Kardi harus tewas.
Kejadian tersebut membuat Suryadi Suryadharma selaku staf Angkatan Udara Republik Indonesia memerintahkan Halim Perdana Kusuma untuk mengosongkan Maguwo dan juga mengungsikan para kadet yang selamat. Namun Aji dan Harbani yang masih mempunyai daya jual yang sangat tinggi mencoba untuk meyakinkan para kadet lainnya untuk tetap bertahan dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Pada akhirnya, semua kadet yang selamat tidak jadi pergi ke pengungsian dan mereka memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka, di mana mereka berencana untuk menyerang balik markas Belanda yang ada di Semarang dengan menggunakan 4 pesawat yang tersisa. Setelah para kadet berunding, akhirnya terpilihlah 4 sekawan dan juga beberapa teknisi yaitu Tarjo, Dul, dan Kaput untuk menjalankan misi ini. Tanpa membuang waktu, Aji, Sigit, Mulyono, dan juga Harbani kemudian langsung menemui atasan mereka yaitu Suryadi Suryadharma dan Halim Perdana Kusuma. Pada akhirnya, Suryadi Suryadharma mengizinkan mereka untuk menjalankan misi tersebut dan mereka juga akan dibantu oleh Halim Perdana Kusuma untuk menyusun strategi. Di malam harinya, mereka semua pun langsung menyusun strategi, di mana dalam strategi tersebut mereka menargetkan beberapa titik terpenting yang ada di markas Belanda. Setelah selesai mengatur strategi, mereka pun bergegas untuk beristirahat karena misi tersebut akan dijalankan sewaktu subuh. Singkat cerita, subuh pun tiba. Kini Tarjo, Dul, dan juga Kaput siap menjalankan misi yang berbahaya tersebut. Namun saat hendak berangkat terjadilah sebuah masalah, di mana salah satu pesawat yang akan dinaiki oleh Aji mengalami kebocoran oli pada mesin, dan itu membuat pesawat tidak bisa diterbangkan. Dengan berat hati, Aji yang selama ini sangat ingin ditugaskan untuk bertempur, akhirnya harus merelakan untuk tidak ikut dalam misi tersebut. Waktu keberangkatan pun tiba. Satu persatu pesawat pun mengudara dibantu oleh Aji. Merdeka! Setelah 30 menit lebih menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di markas Belanda. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung melancarkan serangan di beberapa titik. Pada akhirnya, mereka pun semua berhasil menjalankan misi tersebut. Markas Belanda benar-benar porak-poranda tanpa sisa. 4 sekawan beserta Tarjo, Dul, dan Kaput berhasil selamat tanpa mengalami luka sedikit pun, dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film Kadet 1947. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, supaya kalian gak ketinggalan update video menarik lainnya dari Mimin. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.